teman-teman Tin, welcome di Ibadah Tin Online GBI Berkat Bagi Bangsa. Menyambut bulan Agustus, kita memperingati apa Kak Erna? Bulan kemerdekaan. Benar sekali, kita memperingati perjuangan para pahlawan. Kita mau punya spirit yang baru, yaitu spirit yang merdeka. Tahu nggak sih kalau kita juga berjuang loh menyesuaikan diri selama pandemi ini. Sekolah jadi online, kuliah juga online. Dan yang paling sedih kita udah lama nggak ketemu satu dengan yang lain. BTW guys, aku kangen banget sama kalian. Aku nggak biasa sendiri guys. Tapi kok masih jomblo ya Kak Erna? Tapi aku seneng aku masih bisa komunikasi sama kalian lewat visi virtual yang kita lakukan 1 minggu sekali. Nah buat yang nggak biasa sendiri kayak aku, kalian butuh teman ngobrol, kalian butuh teman curhat, bisa nih ngobrol sama kakak-kakak youth juga teman-teman tim. Dan buat yang belum tergabung dalam BC, kalian bisa join, yuk follow IG aku di bawah ini. Jangan lupa follow ya. Nah Kak Erna, bulan Agustus ini kita biasanya ngapain ya? Kak Ruth inget gak? Bulan-bulan Agustus di tahun lalu kita biasanya ada lomba 17-an. Dan tahun lalu kita menang lomba. Kalian inget nggak? Inget gak? Nah, makanya kali ini kalian jangan sedih guys. Kita bikin mini game tebak-tebakan yang berbeda tiap minggunya sebelum ibadah dimulai. Oke, kita mulai aja ya. Oke Kak Ruth. Kak Ruth, game kali ini kita ngapain ya? Game kali ini kita akan menebak makanan tradisional Indonesia. Kita lomba ya Kak Erna, siapa yang bisa nebak. Nah kalian juga boleh nebak ya di rumah. Oke, Tebak ya? kita mulai. Oke. Yang pertama, Cucur. ya, oke. Yang kedua, Paci. aduh Kak. Yang ketiga, Tumis. apaan tumis? Iya toh. Next, Cenil. cenil, ya. Peyek. Ya kan? Lemet. Lanjut. Tuil. Alah tuil. Oke, timbul. Spiku. Biksu kirain. Apa nih? Ampun. Lampu. Upil. Lumpia. Iya. Benar. Oke, next. Ya ampun, malu saya. Rangin. Wingko. Klap. Kok nggak bener ya? Apa? Oh, kelapa. Bukan. Kayaknya agak nggak bener ini. Kita next aja, saudara-saudara. Next. Oh, udah Kak Erna. Nah, Udah. jadi kalian sendiri tebak berapa ya yang benar? Silakan tebak-tebakan dengan teman-teman BC kalian. Oke? Sampai jumpa di Games minggu depan. Dadah! Shalom teman-teman, Shalom Kak J. bersukacita sekali kita kembali pada ibadah hari Minggu ini. Yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan masih memberikan kami nafas, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Saat ini Tuhan, kami siap Tuhan, kami mau membuka hati kami, buka pikiran kami untuk kami bersekutu dengan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau urapi kami, berkati ibadah online kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari
Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan karena Dia terbesar dan mulia. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena apa? Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari semuanya sama-sama tepuk tangan ya. Sambil katakan, Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. ku angkat tanganku. Angkat tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua Haleluya. Oh Tuhan yang ajaib. Yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, Amin. yakin bahwa Dia mati untuk kita, Dia menebus dosa kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah
Engkau Tuhan yang baik. Kau bergerak dalam hidup kami. Amin. Kau menebus dosa kami. Kami percaya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang telah menyelamatkan setiap kami. Atas kasih-Mu yang telah menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosa
Selamat pagi adik-adik. Adik-adik sehat semua kan? Sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, karena kami sekali lagi Engkau beri kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap adik-adik kami yang mendengar, supaya Tuhan, setiap mereka yang mendengar, mereka boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu boleh mengubah hidup mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan seluruh ruangan, pikiran kami, hati kami ke dalam kuasa-Mu, biar kami membebaskan Engkau bekerja sepenuhnya di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, pagi ini firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya. Mari kita baca terlebih dahulu adik-adik di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Mari kita semua harus menghadap, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Adik-adik, kalau boleh kakak bahasakan sehari-hari, maksudnya begini adik-adik. Setiap kita ini tanpa terkecuali dihadirkan Tuhan di dalam dunia ini, memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dikerjakan adik-adik. Dan Tuhan akan memperhatikan itu semua. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita upah. Tetapi kalau kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita selama di dunia ini, Tuhan akan memberikan kepada kita hukuman. Begitu maksudnya adik-adik ya. Nah, bicara tentang tanggung jawab adik-adik, kita melihat di negara kita ini, bagaimana kita bisa melihat betapa banyaknya masalah yang timbul di negara kita karena banyaknya orang-orang yang tidak punya tanggung jawab adik-adik. Ya. Keteladanan bagaimana orang melakukan tanggung jawab di negara kita ini banyak yang kurang bagus adik-adik ya. Seperti contohnya ada orang dikasih jabatan, wewenang untuk mensejahterakan rakyat, malah korupsi adik-adik ya. Terus kemudian orang-orang yang sudah dewasa suka menyebarkan hoax, kabar dusta, kabar fitnah adik-adik, sehingga menimbulkan kekacauan di masyarakat. Juga anak-anak punya tanggung jawab dan kewajiban untuk belajar, marah malas-malasan belajar adik-adik. Mereka malah semangat untuk bermainan game. Pelajarannya dikesampingkan adik-adik. Hal-hal ini adik-adik memberikan hal-hal yang tidak baik adik-adik ya. Bisa menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Bisa sangat merugikan, membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pemerintah menjadi begitu repot adik-adik ya. Untuk membuat peraturan dan membuat lembaga-lembaga untuk menangkapi pejabat-pejabat yang tidak jujur. Sangat merepotkan adik-adik. Hari ini kakak rindu adik-adik mengajak kalian untuk belajar ya tentang tanggung jawab dari seorang anak remaja adik-adik. Sama usianya dengan kalian. Seorang anak yang bijaksana, yang penuh tanggung jawab, sehingga bukan cuma disayangi oleh orang tuanya, tapi juga dikasihi oleh Tuhan. Mari kita baca adik-adik. Di dalam Kejadian 37 ayat 2 sampai 4. Kejadian 37 ayat 2 sampai 4 ya. Kakak bacakan. Demikianlah riwayat Yakub. Yusuf pada waktu masih muda, umurnya 17 tahun, jadi masih muda adik-adik, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf inilah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya,
maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, adik-adik, apa yang kita baca di dalam firman Tuhan tadi menceritakan kondisi rumah tangga Bapak Yakub. Ya, adik-adik, Alkitab menjelaskan kepada kita situasi dan kondisi rumah tangga Bapak Yakub. Bapak Yakub mengalami masalah yang serius adik-adik dengan anak-anaknya. Bayangkan ya, dari 12 anak laki-laki yang dipunyai oleh Bapak Yakub, ternyata 10 diantaranya adik-adik. Itu anak-anak yang tidak bisa diatur, anak-anak yang tidak punya tanggung jawab, anak-anak yang suka bikin onar adik-adik. Bahkan Alkitab menulis dengan jelas, mereka suka melakukan kejahatan. Ya, nanti kalau adik-adik baca lebih lanjut kisahnya, adik-adik akan menemukan bahwa kakak-kakaknya ini punya keinginan untuk membunuh adik-adik. Membunuh adiknya. Jadi kalian bisa bayangkan adik-adik ya, punya kakak model begini ini seberapa repotnya Yusuf adik-adik ya. Menjadi sebuah ujian yang sangat berat buat Yusuf. Kakaknya suka melakukan kejahatan. Ya. Nah, adik-adik, untungnya dari 12 anaknya ini adik-adik, Bapak Yakub ini memiliki anak yang bernama Yusuf. Ya. Memiliki anak yang bernama Yusuf adik-adik. Yusuf adalah anak yang baik, anak yang penuh pengertian, anak yang rela berkorban untuk keluarga. Sehingga ya Yusuf ini adik-adik betul-betul merupakan anak yang bisa mengobati kesedihan papanya. Ya. Dia menjadi penghibur papanya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu Yusuf itu anak yang baik adik-adik? Dari mana kita tahu Yusuf itu anak yang baik? Nah, Alkitab menjelaskan adik-adik, kalau kita baca tadi ayatnya, Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf itu pada umur 17 sudah terbiasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ngerti maksudnya adik-adik ya? Jadi dia itu masih sangat muda, umurnya 17 tahun, sudah terbiasa mengembalakan kambing domba papanya. Berarti adik-adik, dia itu sudah jadi pengembala sebelum umur 17. Mengapa adik-adik Yusuf kok terdorong untuk melakukan itu? Padahal dia tidak disuruh dan itu bukan kewajibannya dia untuk melakukan itu adik-adik. Karena dia masih sangat muda. 13 tahun, 14 tahun, bahkan ketika 17 tahun dia sudah terbiasa adik-adik. Sudah cakap di dalam mengerjakan pekerjaan itu. Mengapa Yusuf terbeban untuk mengembalakan kambing domba adik-adik? Bahkan ketika usianya masih sangat muda. Kakak tafsir adik-adik ya, kakak mempelajari, kakak menduga adik-adik. Ada 2 alasan. Ya. Mengapa Yusuf akhirnya terbeban untuk mengambil pekerjaan itu adik-adik? Ada 2 alasan. Yang pertama, Bapak Yakub sudah tua. Apa maksudnya adik-adik? Jadi begini adik-adik. Bapak Yakub ini tidak mengerti bisnis yang lain adik-adik selain mengembalakan kambing dan domba. Karena sejak muda dia itu yang dipelajari dalam bisnis cuman menggembalakan kambing dan domba. Jadi dia tidak ngerti bisnis lain adik-adik. Jadi dia dengan bisnis mengembalakan kambing dan domba inilah dia menghidupi keluarganya. Ya adik-adik ya. Jadi keluarga Bapak Yakub itu dihidupi dari bisnis mengembalakan kambing dan domba. Nah, ketika Bapak Yakub sudah tua adik-adik, dia ingin menyerahkan pekerjaan ini kepada anaknya. Tapi adik-adik, ke-10 anak Bapak Yakub ini tidak peduli dengan pekerjaan itu. Mereka cuma ingin mengambil keuntungan dari pekerjaan itu, tapi mereka tidak terlalu mengurusi pekerjaan itu adik-adik. Itulah sebabnya yang mendorong Yusuf, meskipun sangat muda, terbeban untuk membantu papanya, terjun mengurusi bisnis keluarga adik-adik. Menggembalakan kambing dan domba. Yang kedua, adik-adik, ternyata bisnis keluarga ini kakaknya juga mau terjun, tapi dengan motivasi yang tidak jujur, adik-adik. Kakak-kakaknya ini yang terjun di dalam bisnis ini ternyata tidak jujur, suka mencuri, suka mengambil, suka menjual ternak, lalu masuk kantong sendiri. Istilahnya, adik-adik, dia mau bekerja, tetapi dia ingin mengambil keuntungan secara tidak jujur. Itulah sebabnya adik-adik, Yusuf terbeban untuk menolong papanya terjun di dalam bisnis ini adik-adik.
Ya. Jadi adik-adik, dia rela berkorban untuk keluarga, supaya bisnis keluarga tidak sampai bangkrut adik-adik ya. Karena dicuri oleh kakaknya. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari Yusuf. Ya. Yusuf ini anak yang rela berkorban, punya tanggung jawab, dan sangat pengertian adik-adik. Dia anak yang sangat bijaksana. Itulah sebabnya Yakub sangat mencintai Yusuf. Sampai diberikan baju, jubah yang mewah adik-adik. Hanya khusus untuk Yusuf, dikasih jubah yang mewah. Apa dampaknya adik-adik? Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dianggap Bapak Yakub pilih kasih terhadap anak. Adik-adik, dari dulu sampai sekarang masalah punya anak itu cuma satu adik-adik ya. Sulit untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang punya moral yang baik, punya integritas yang baik. Oleh karena itu adik-adik, Yusuf ini menjadi sumber sukacita bagi Bapak Yakub. Adik-adik, mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Ya. Mari kita belajar untuk menjadi manusia yang punya tanggung jawab. Mari kita belajar untuk menjadi manusia yang bisa menolong keluarga, adik. Menolong orang tua. Ya. Dengan apa yang kita bisa, supaya mereka berbahagia, adik, melihat apa yang kita kerjakan. Mungkin adik-adik bertanya, loh Kak, apa sih Kak yang bisa saya bantu Kak untuk papa mama saya Kak? Nah, adik-adik, kalau kalian ketik di Google, ya, ketik di Google, apa yang bisa dilakukan anak umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Maka adik-adik, Google akan memberitahu kita 4 hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua. Yang pertama adalah membantu usaha keluarga. Jadi kalau papa kalian punya toko gitu ya, kalian bisa bantu jaga toko. Kalau orang tua kalian itu produksi di rumah, bikin nasi, bikin roti, bikin kue, bikin minuman, kalian bisa terlibat untuk membantu produksi ya, adik-adik. Lalu kalian juga bantu orang tua untuk bikin, gitu ya. Itu yang pertama, adik-adik. Lalu yang kedua, kalian bisa belajar mengurus diri sendiri tanpa merepotkan orang tua. Jadi kalian kalau misalnya di sekolah nyiapin buku sendiri, ya bangun tidak usah dibangunin, bisa membersihkan badan sendiri, tampil rapi sebelum jam siap berangkat, gitu, tidak telat-telat gitu ya. Adik-adik itu akan sangat membantu orang tua. Lalu yang ketiga, adik, apa yang bisa kita lakukan? Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah tangga. Adik. Ngepel lantai, sapu lantai, gitu ya, membersihkan kamar, mencuci piring, gitu ya, mencuci baju, kemudian setrika, jemur-jemur, gitu adik-adik ya. Terus membersihkan ranjang, terus kemudian masak air, masak nasi. Itu sudah bisa dikerjakan oleh anak-anak umur 13-17 tahun, adik-adik. Dan yang terakhir, adik-adik, menurut Google, untuk mereka yang umur 17 tahun bisa mengantarkan barang, mengantarkan adik, mengantarkan ibu ke tempat tujuan. Nah, adik-adik, 4 hal ini bisa kita lakukan selama kita di rumah, membantu orang tua. Ya. Kakak rindu, adik-adik, kalian sungguh-sungguh melakukan ini. Kenapa? Karena Tuhan itu berjanji, adik-adik, orang yang membantu orang tuanya, anak-anak yang membantu orang tuanya, itu upahnya besar sekali di sorga, adik-adik. Upah kalian akan besar sekali di sorga. Ini bukan kakak yang ngomong, adik-adik. Ini firman Tuhan yang ngomong. Ya. Tuhan akan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh peduli, yang sungguh-sungguh terbeban untuk mengasihi orang tuanya, untuk membantu orang tua. Ya. Sebelum kakak tutup firman Tuhan hari ini, kakak akan mengajak kalian membaca Matius 25 ayat 21. Ya. Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita hari ini. Ya. Ayat hafalan kita. Tuhan berjanji bahwa kalau kalian sungguh-sungguh melakukan kewajiban kalian membantu orang tua, Tuhan akan memberkati hidupmu. Sama seperti Yusuf, adik-adik. Ketika dia membantu orang tuanya, dia mengalami masalah yang besar, penderitaan yang sulit, Tuhan tidak tutup mata, adik-adik. Tuhan menolong dia dan memberi kepada dia masa depan yang luar biasa. Itu adalah upahnya, adik-adik. Dan kakak berharap kalian juga menerima upah yang sama ketika kalian memiliki komitmen dan beban yang sama seperti Yusuf. Membantu orang tua, menolong orang tua, dan memikul beban tanggung jawab untuk keluarga. Mari kita baca di dalam Matius 25 ayat 21. Ya. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi adik-adik, ketika engkau melakukan yang terbaik untuk keluarga, Tuhan akan menjanjikan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Sehingga engkau mengalami kebahagiaan dalam hidupmu. Adik-adik mau?
Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami firman yang sungguh-sungguh mengubah hidup kami Tuhan. Kami berdoa, kami rindu Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang melakukan tanggung jawab. Anak-anak yang bisa membantu orang tua. Anak-anak yang bisa menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong mereka, memberkati mereka. Sehingga mereka Tuhan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan melakukan persis seperti apa yang firman-Mu tunjukkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu untuk setiap adik-adik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.